Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Rahmedayat. NIM 20 30 40 30 79 dari lokal Aksa Aceh. Saya akan menjawab soal UTS aspek hukum, yaitu soal yang pertama adalah pengertian hukum menurut para ahli dan menurut saya sendiri. Yang pertama, menurut Plato, yaitu hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Yang kedua, menurut Karl Marx, itu hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomi suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Yang ketiga, menurut Philip S. James, yaitu hukum merupakan tubuh bagi aturan yang menjadi petunjuk bagi tingkah laku manusia yang mempunyai sifat memaksa. Dan hukum menurut pendapat saya sendiri, yaitu sebuah norma atau peraturan yang diterapkan di suatu negara dan apabila melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Yang B itu sejarah pembentukan hukum di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sejarah pembentukan hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain yaitu sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai peraturan mengenai hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai baik nilai keagamaan, nilai-nilai kesusilaan, serta nilai kebudayaan yang tinggi. Yang kedua yaitu sejarah pembentukan hukum di Indonesia sesudah kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Hukum adat, pasal 3 aturan perlindungan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, perbedaan dari hukum material dan hukum formil. Hukum material menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan dan suatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditunjukkan kepada isi peraturan, sedangkan hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan itu dan dalam perselisihan. Soal yang kedua yaitu perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan terbagi atas. Yang pertama, perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, maka perikatan dibuat dengan persetujuan atau undang-undang. Apabila tidak dilakukan oleh karena suatu hal, sebab yang dilarang, maka dapat berpotensi memicu sengketa. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang terstigma lebih kuat terkait gugatan atas terbitnya kerugian akibat wan prestasi, sebagaimana membuat seolah-olah gugatan wan prestasi eksklusif pada wan prestasi yang melanggar suatu peraturan undang-undang saja. Yang selanjutnya, somasi wan prestasi dan ganti rugi.
Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, dengan demikian pasal tersebut mengemukakan bahwa perikatan dapat dilakukan untuk mengatur kewajiban suatu perbuatan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan kewajiban-kewajiban tersebut harus diselesaikan dan terdapat konsekuensi atas wan prestasi perikatan. Oke, yang selanjutnya dalam hukum cara perdata telah terdapat alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata. Yang pertama yaitu pengertian pembuktian dan hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan. Hukum pembuktian di Indonesia adalah seperangkat kaidah, aturan, dan tata cara pelaksanaan pembuktian pada persidangan perdana, perdata, maupun tata usaha negara pada pengadilan yang berwenang di Indonesia. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadiannya yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah hakim. Jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama, bukti tertulis. Alat atau bukti tertulis atau surat atau akta dalam hukum acara perdata suatu yang utama sebab hukum acara perdata menekankan pembuktian secara formal. Yang kedua, bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Yang ketiga, persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Yang keempat, pengakuan. Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.